suaranya kedengeran nggak sih? Hai, aku biar lihat teksnya. Halo. Ke Indo mungkin aku pengennya sih kayak rencananya maunya Desember, kalau enggak Januari gitu lah, tapi belum ada rencana tetap. Halo. Udah lama banget ya guys, kayak rasanya agak nervous banget. Udah lama banget nggak apa sih, nggak nge-live. Halo. Jadi malam ini kan kita mau ngobrol soal diet ya. Kemarin banyak nanya soal diet. Soalnya masalah diet itu nggak pernah selesai guys, seumur hidup. Menurut aku sih. Kayak udah turun lagi, tapi naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Halo, selamat malam. Di Jakarta sekarang jam 11 ya, jam 9. Hai, halo. Udah lama banget. Kapan ke Indo? Belum sempat guys, belum sempat. Jadi kayak soalnya kerja aku di Jakarta itu kayak mundur terus gitu, jadi kayak nggak sempat. Diet kan artinya makan. Ya gimana ya? Kalau diet menurut aku tuh bukan ngurangin makan, jadi jangan sampai nggak makan gitu. Tapi yang sehat yang bisa kamu terusin seterusnya gitu sih menurut aku. Jadi hari ini ada nih pertanyaan tentang mau diet kayak atau tentang apapun lah tentang aku. Mumpung kita kayak ngobrol. Iya, atur pola makan, tapi kalau aku ya kuncinya biar diet itu nggak gagal itu jangan sampai kita tuh bawa pikiran makan tuh ditahan. 오늘 다이어트 얘기를 하고 있는데요. 제가 20kg 정도 가까이 뺐거든요. 근데 다이어트는 못 먹는 게 있다고 생각을 하는 순간 실패하는 것 같아요. 먹고 싶은 건 다 먹되 조금씩 조절하는 거. Hai. Makanan kalori no. Ya maksud aku ya gitu. Jangan ditahan. Kalau kamu pengen makan, makan. Tapi kita atur porsinya doang. Kita atur waktunya doang gitu loh guys. Jadi jangan sampai ya nggak boleh gitu dimakan. Itu sih. Halo. Dia sehat. Nah, kita harus ubah pikiran nih guys. Kita sama seperti kayak mau apa ya? Misalkan kita mau bersih rumah atau kita kayak rawat. Halo. Halo, selamat datang. Jadi gini ya guys. Menurut aku kalau diet itu bukan hanya untuk kecantikan itu, tapi untuk kesehatan juga gitu kan. Jadi kita sebagai manusia beda dengan yang lain, itu kita bisa menahan ya. Menahan. Jadi apapun yang pengen kamu makan gitu loh. Soalnya kalau dibilang kamu nggak boleh makan yang manis, nggak boleh makan yang pedas, nggak boleh makan gorengan, kamu nggak boleh makan ini itu, nanti kalau itu malah kayak numpuk, seakan-akan tiba-tiba kamu udah semua bakal dimakan tuh, bakal ada yoyonya gitu. Jadi bakal tambah gendut. Sudah susah payah kamu diet, kurangi berat badan, udah slim, tapi kalau kamu emang bisa gitu loh. Jadi kita tuh sebagai manusia bisa kita nahan makan apapun yang kita pengen makan tuh seumur hidup kan nggak bisa. Jadi kalau menurut aku,
Kalau misalkan kita nggak bisa nahan, itu mending kita makan segalanya. Aku tipe orang makan segalanya, cuma atur gitu. Kalau misalkan, oh malam ini gue ada janji sama teman-teman, kita bakal makan yang enak, gorengan, yang berlemak misalkan gitu, yang asin, yang manis, pokoknya malam ini aku bakal makan 10.000 kalori misalkan. Nah, pagi siangnya diatur gitu loh guys. Pagi siangnya diatur. Oh ya udah deh kalau gitu, misalkan oh besok aku ada janji nih sama teman, ya udah hari ini aku duluan kayak olahraga ataupun kayak atur makan yang sehat-sehat dulu. Atau kalau misalkan memang kamu nggak sempat, nah besoknya lagi kamu atur makannya, jadi bisa menyeimbangkan gitu loh. Kayak kita kalau misalkan pakai motor, mobil, kita udah pakai tuh jalannya panjang banget, kita kasih makanan, tapi kan kita kayak misalkan dari engine-nya, dari apa rodanya, kita kan rawat gitu. Jadi kita harus ngerawat aja biar badan kita tuh bisa kerja dengan baik. Soalnya ya badan kita tuh bisa dibilang pintar tapi bisa dibilang bego. Soalnya badan kita tuh bisa kita tipu gitu loh guys. Iya, oh nih orang nih polanya sehat, walaupun makan yang kalorinya tinggi, tapi dia nggak kayak ngeh gitu, dia ini dijadiin lemak apa enggak ya gitu. Jadi dia malah nggak sadar gitu loh guys. Jadi kita harus pintar-pintar nipu badan kita gitu. Hai, vlog terbarunya, nah besok aku syuting guys. Deg-degan gitu ya, udah lama banget karena ya nggak sempat syuting, jadi kayak kamera juga sudah ganti. Soalnya kamera yang dulu tuh udah lama banget rusak, jadi kamera ganti. Aku mau beli HP yang baru nih guys, HP baru. Jadi aku bakal nyoba konten dengan HP, dan aku kali ini bakal uploadnya yang pendek-pendek dulu. Jadi aku pengen tahu nih teman-teman pengennya konten aku yang kayak apa ya, dengan konten item apa yang bakal kalian suka gitu. Soalnya kalau masakan Indonesia aku masih suka masak, tapi kan masakan Indonesia nggak pernah semua aku coba gitu ya, jadi terbatas gitu guys. Jadi makanan yang aku kenal baru bisa aku masak. Kalau misalkan makanan yang belum pernah aku coba, mestinya aku terbang ke Indonesia dulu dong. Aku harus tahu rasa aslinya kayak apa, baru bisa aku tiru. Nih aku cari resepnya, terus aku tiru. Oh ternyata rasanya bisa mirip, nah itu baru berhasil. Tapi kalau misalkan aku kayak ngawur ya, kayak lihat resepnya orang terus aku buat, tapi aku nggak tahu rasa aslinya, ya aku kan nggak tahu nih masakan aku udah bener apa enggak. Jadi kalau masakan Indonesia karena bahan juga terbatas, terus yang biasa aku suka ya itu aja, dan udah lumayan banyak yang pernah aku coba. Jadi karena ada beberapa halangan seperti itu, dia kayak terbatas kalau masakan-masakan Indonesia. Jadi aku juga bingung dong ya, enaknya buat konten apa baru yang bisa kayak aku pengen kayak berkomunikasi dengan kalian gitu, bisa di sharing gitu kan. Itu suruh Amel yang nyobain. Tadi baru aja Amel ke rumah aku, dia makan malam sama aku. Kita kayak beda gitu, kita delivery food, kita makan di rumah barengan, kita ngobrol ya gitu. Nanti suruh Amel yang makan. Jadi aku kayaknya kalau pengen sih masak-masakan Indonesia, tapi kayak ada keterbatasan dengan kemampuan aku gitu guys. Bahan-bahan juga di sini terbatas, makannya di sini mau kita order online, mau di resto, itu semua terbatas makanan Indonesia yang bisa dijual di sini pun gitu loh. Apalagi kalau untuk aku sendiri ya, gitu kan. Jadi konten ujung-ujungnya, konten yang bakal aku syuting besok-besok itu bener-bener aku pengen coba sharing aja guys. Aku biasa makan kayak gini, siapa tahu teman-teman kan juga pengen nyoba makanan yang baru, yang lebih praktis tapi bisa buatnya lebih gampang gitu kan. Jadi kayak aku besok mau nyoba dulu, kalau teman-teman suka mungkin aku lebih sering-sering. Tapi kalau misalkan masih belum cocok, ya bisa lah
sharing kehidupan aku. Biar kita lebih kenalnya lebih mendalam gitu ya guys, lebih mendekat gitu lah istilahnya. Lodeh, lontong lodeh. Saya lodeh kayaknya aku pernah, tapi aku nggak apa ya, nggak inget rasanya kayak oh lodeh tuh kayak gini. Aku tuh kayak lupa gitu loh. Review cilok viral. Nah itu pun kemarin aku nyoba, aku udah ada tuh nomornya. Tapi katanya itu penuh drama juga kalau mau beli gitu. Mungkin karena terlalu viral kali ya, harus nunggu lama. Nice try Ani, thank you supportnya. Nah, yang nanyain Sone temanku itu, dia sorry, dia sekarang lokasinya udah jauh banget. Kalau misalkan aku di Sabang, dia di Merauke guys. Dia jauh banget, jadi dia ujungnya Korea gitu, hampir 5-6 jam. Jadi dia juga kayak susah ketemu gitu lah. Kak Jun juga sekarang sibuk kerja. Jadi kayaknya aku ya sesekali kalau ada teman-teman yang bisa aku ajak makan, mungkin aku ajak makan bareng. Tapi kalau belum bisa, mungkin ya aku share untuk kehidupan aku sendiri dulu ya guys. Kalian mau kan nonton? Mau kan? Kuliner makanan viral di Korea. Oke, coba ya. Pokoknya guys, di Korea lagi viral yang kayak gini nih. Kalian tahu nggak? Penasaran apa enggak gitu ya, sekalian review. Jadi mungkin beraneka ragam nanti ya kontennya. Ada aku nyobain yang viral, ada aku kayak sharing guys kalau aku kehidupan sehari-hari kayak gini nih. Kalian gimana? Ada yang mirip sama aku nggak? Gitu ya. Yang enak di lidah Indonesia. Tapi beda-beda nggak sih selera orang-orang? Kita nggak bisa simpulin, oh ini selera Indonesia gitu. Tapi setidaknya kalau aku suka, pasti teman-teman Indonesia juga setidaknya ya oke lah. Kalau mau mulai diet, apa harus konsul dulu ke dokter contohnya biar tahu cocoknya? Harusnya sih tahu kesehatan dulu. Soalnya kalau di Korea ya, kita biasa kalau udah dewasa, kita udah masuk kerja, mau di kerja kantoran, mau kerja di pabrik, atau sebagai aku bisnis swasta, kita tuh ada istilahnya pembayaran asuransi pemerintah, asuransi kesehatan dari pemerintah. Nah, karena kita sudah bayar 2 tahun sekali, kita tuh diwajibkan ya, warga negara Korea tuh diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan yang standar. Jadi kayak cek darah, mata, telinga, gitu-gitu tuh kita dicek. Jadi apakah ada istilahnya inflamasi ataupun infeksi di dalam tubuh kita, ataupun mungkin kadar gulanya tinggi atau rendah, mungkin yang lain-lainnya, pokoknya semua yang tergolong di bagian pengecekan darah itu keluar gitu loh. Jadi kita bisa tahu, oh gara-gara kurang sehat gini nih, kamu harus diatur nih, misalkan vitamin D-nya dibanyakin, vitamin C dibanyakin, itu memang keluar. Jadi selain itu pun bisa langsung kita tahu nih, misalkan tidur banyak tapi kayak capek terus, ataupun misalkan susah ke belakang, ataupun kulitnya kayak ya naik, kayak ada trouble terus, itu pasti kan masalah dari dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau aku rekomendasi sebelum diet, coba ya guys, besok sudah 2 bulan lagi kan mau tahun baru, kita coba barengan nih ya, setidaknya mulai sehari itu kita mulai dengan minum air. Jadi kebiasaan sehat aja guys. Kalau kita badan udah sehat, itu lemak-lemak yang nggak perlu bakal dia kebuang secara otomatis. Jadi kita bakal secara otomatis berat badan kita tuh turun. Tapi nggak mungkin jadi kurus banget gitu, enggak lah ya. Kalau yang ada yang lebih mungkin bisa berkurang dengan cara yang sehat gitu loh guys. Jadi coba ya, mulai besok aja, nyoba aja guys, beneran. Dari kulit jadi bersih, bening, tambah cakep,
Terus rambut juga bakal rontoknya berkurang, kuku jadi sehat, terus kamu lebih fit, terus kamu lebih kayak tidurnya nyenyak, terus kamu lebih enak ke belakang. Itu semua bakal ikut guys, semua bakal ikut. Jadi mulai besok kalian coba sehari minum air. Itu tergantung juga ya guys. Kalau kamu ngerasa haus deh, itu berarti air dalam tubuh kita tuh udah kurang banget guys. Itu udah tandanya dari tubuh kita, lu minum dong air, ini air kurang banget deh, gituin gitu loh guys. Iya, soalnya aku pun ya guys, aku jujur nih, aku orang kalau misalkan disuruh olahraga sendiri kayak nge-gym di home kayak nggak bisa. Aku orangnya males, aku semales itu guys. Kalau aku nggak ada yang ngajarin, aku nggak bakal olahraga segitunya aku. Jadi gara-gara itu kalau ngedaftar gym itu, kalau aku biasa kalau ngedaftar gym aja aku jarang, soalnya aku nggak bisa orangnya olahraga sendiri. Dan juga ya, kita manusia ini kan lemah banget ya niat kita. Kalau misalkan kamu nge-gym nih, misalkan satu set bisa 15 kali nih kita ngangkat yang berat. Coba kamu udah 12 kali, masih tinggal 3 kali kan masih sisa, tapi kayak capek banget, udah deh gitu jadi orangnya. Iya nggak? Setuju gak? Tapi kalau misalkan kita daftar sama trainee-nya, dia kan masih hitungin, kita masih kayak lihat-lihat, iya nih masih hitungannya masih kurang. Iya kan dibilangin, masih 3 kali, ayo semangat gituin. Makanya walaupun mau nggak mau kita terpaksa gitu. Tapi menurut aku, selain kalau olahraga itu pilihan dari kalian sendiri, pilihan kalian sendiri. Tapi minum air guys, sumpah minum air itu guys perlu banget, karena tubuh kita ini 80%-nya air. Lebih dari 80% tuh air guys. Tapi kalau air kurang, semua rusak. Terus kalau dia nggak bekerja dengan baik, bakal kulit kayak nonjol-nonjol kayak jerawat lah, trouble lah, jadi kusam, kering, cepet tua. Ya nggak sih guys, susah ke belakang. Terus pokoknya semua yang ada di tubuh kita tuh bakal rusak, nggak bisa dia kerja dengan baik. Jadi kayak air tuh kayak isi bensin di mobil motor gitu guys. Jadi makan malamnya aku makan kecang, nyam kecang. Jadi itu kepiting marinasi, tapi bukan yang kecap asin, tapi itu yang pedes, sama Amel. Karena tadi siang aku ketemu sama Amel, itu kita tenis. Cuma karena aku masih belum kayak fit banget badan aku, habis kemarin ada pengobatan, aku minta sama coachnya jangan terlalu kayak keras di hari ini trainingnya, ya ringan-ringan aja gitu. Terus tadi aku ketemu sama Amel, terus Amel tiba bilang, kok hari ini kayak pengen ya ngidam banget, pengen makan kecang gitu. Lo juga, gue juga gitu. Terus kita bilang, ya udah kalau gitu misalkan sampai sore nanti lo masih pengen, gue juga masih pengen, nanti kita makan bareng ya, janjian. Terus sorenya dikontak dong sama Amel, Oni masih pengen nggak makan kecang? Terus aku bilang, iya masih pengen nih. Ya udah gue gojek aja ya, gue order aja ke rumah gue, lo langsung ke rumah gue aja. Terus kita makan bareng di rumah tadi. Gitu ceritanya. Jadi kalau yang mabar-mabar itu sebenarnya Amel nggak bisa ikut setiap minggu, karena kalau dia kan masuk kantor. Soalnya kalau kita ya guys, misalkan mabar itu keringetan kan, kita 2 jam 3 jam mainnya, gak enak dong kalau mau kantor nggak mandi gitu kan. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau kita main di outdoor nggak ada tempat mandi, bolak-balik, belum ke rumah, ke kantor lagi, perjalanannya lumayan panjang. Kasihan Amel kayak nggak cukup gitu waktunya, jadi dia jarang ikut kalau mabar. Tapi kalau weekend itu kan deket-deketnya rumah kita kan deketan tuh, jadi makanya dia bisa kayak habis lesson masih banyak waktu, dia masih bisa kayak mandi dulu di rumah gitu. Main ke Bogor ya belum pernah ya. Kalau slik di situ ya, yang nggak pernah ngalamin nggak tahu tuh, soalnya kita dari luar nggak kelihatan, nggak
karena bukan kayak luka-luka yang kelihatan gitu kan guys. Jadi kita kalau dari luar ya sesakit apa kok dia nggak bisa jalan, kok dia nggak bisa gini-gini, digituin. Tapi sulit di situ bener-bener kayak orang yang pernah ngalamin doang yang tahu sakitnya parah banget. Gitu. Jadi kalau kita back to the topic guys, pokoknya aku rekomendasiin minum air putih, air teh, ataupun minum jus. Itu nggak bisa menggantikan air guys, itu kadar gulanya lebih banyak. Mau kopi, teh itu nggak meresap semua 100%, tapi kalau air iya gitu loh guys. Dan apalagi kalau air ada yang menyerap ke tubuh kita, terus dia juga membantu untuk membuang-buang kotoran-kotoran dalam tubuh kita gitu loh. Jadi kalau bisa usahain minum air sering-sering. Tapi sekali minum air jangan sampai 500 ml, 1 liter itu nggak ada gunanya guys. Soalnya badan kita ya, kalau sekali minum air dia katanya, aku lupa sih yang tepatnya seberapa, tapi katanya kalau sekali minum lebih dari 180 ml apa berapa ya, yang sisanya terbuang. Jadi kita bakal keluar gitu loh, jadi nggak bakal bisa keserap. Jadi sekali minum mungkin 1 gelas yang kecil aja gitu loh guys. Mindset orang Korea tuh diet buat penampilan apa buat sehat kak? Sebenarnya mungkin lebih banyak yang pengen awet muda plus sehat plus visual juga. Nah tapi kalau badan kita sehat, kita nggak bakal gemuk, nggak bakal banyak lemak. Itu tandanya berhubungannya deket banget kan, sehat, awet muda, terus langsing. Itu memang berhubungan. Jadi nggak mungkin dong kita mau ngejar-ngejar cacat tapi gue nggak perlu sehat, nggak mungkin. Kita harus ngejar sehat dulu, langsung secara otomatis kecantikan, mau kelangsingan kayak atau mau apa tuh langsung awet muda, kulit bagus. Itu kalau misalkan badan kita udah sehat, kulit pasti sehat juga gitu loh. Aku nggak pernah lihat kalau misalkan dia orangnya nggak ngerawat diri sendiri sama sekali, tapi kulitnya kenceng, terus cakep, kulitnya bersih, rambutnya kayak sehat, kukunya sehat gitu. Gue jarang banget lihat. Pasti ada aja kayak sangkutannya. Iya nggak sih guys? Di sana Korean juga rajin banget minum vitamin yang macam-macam gitu ya Oni, kayak magnesium, vitamin D. Jadi ya kalau misalkan suplemen itu zaman sekarang anak-anak muda pun juga sudah peduli banget, karena pikirannya kalau menurut aku ya, kalau sampai beberapa tahun yang lalu kita masih pikirannya kayak anti-aging gitu loh. Kita nggak mau berumur, kita nggak mau yang tua gitu. Tapi sekarang zamannya slow aging guys. Kita mau berumur tapi yang dengan yang sehat gitu loh. Kita misalkan walaupun kerja banyak duit, apa dayanya kalau kita nggak sehat gitu kan ya guys ya. Dan kalau kita udah dikasih badan yang sehat sama orang tua kita, sama Tuhan, kita punya dong hak dan kewajiban untuk ngerawat gitu loh guys, dengan sebaik mungkin gitu. Jadi hanya dengan kita kayak take care, kayak ngerawat kesehatan dan badan dan kulit dan segala macam yang kita dapatkan, kita udah diberikan, itu bisa kok guys tampil orangnya lebih lebih cakep, lebih cantik, bisa lebih anggun. Justru daripada ditutup-tutup kayak pakai makeup yang terlalu tebal, mending lebih sehat. Itu kelihatannya auranya beda banget gitu gak sih? Jadi kayak pikirannya, mindsetnya gitu aja sih kalau orang Korea. Kalau aku bisa ngerawat, kenapa enggak gitu loh. Jadi kalau memang misalnya dari kecil aku dikasih mata yang kecil, mata yang sipit, terus aku kurang tinggi, nah itu apa boleh buat, udah diberikan seperti itu dari Tuhan sama orang tua, ya kita terima aja. Kalau nggak terima ya udah kita cari ke klinik, bantuan dari dokter, mungkin diubah gitu. Tapi setidaknya kalau yang sudah kita diberikan bisa dong kita rawat biar lebih long run gitu.
Jadi misalkan kalau kulit dengan perawatan bisa kita ubah, badan dengan kita olahraga bisa tuh kita ubah, rambut apapun yang kita diberikan bisa kita rawat biar baik gitu loh guys. Jadi menurut aku ya, kalau aku pikir kekayaan kita sejak lahir, misalkan kita tiba-tiba aku lahir orang tua gue siapa ya, Elon Musk misalkan atau mungkin aku jadi putri kerajaan. Nah itu kita nggak bisa milih waktu kita lahir, karena itu yang memang udah diberikan pada saat kita lahir. Kita nggak bisa menentukan orang tua kita gimana, lingkungan kita gimana. Tapi yang bisa kita ubah dengan usaha kita sendiri itu kan ya badan kita. Ini badan yang kita diberikan, kita bisa ubah, kita bisa rawat gitu. Jadi kalau misalkan mau harta karun, kekayaan, kepintaran, itu ya apa adanya kita terima, itu pasrah aja. Tapi kalau misalkan rambut, kulit, badan, menurut aku masih bisa kita ubah gitu loh, dengan kita misalkan olahraga, makan yang sehat, kebiasaan yang baik, rutinitas yang baik, itu kita bisa ubah gitu loh guys. Menurut aku sih kayak gitu, ya nggak? Bikin vlog Get Ready With Me, coba ya. Tapi bener-bener aku kalau soal makeup aku nggak terlalu begitu pintar sih guys. Mungkin banyak teman-temannya kalau udah lama ngikutin aku tahu ya kenapa aku lebih fokus kayak ngerawat kulit biar bersih, karena aku orangnya kayak emang nggak terlalu pintar kayak makeup gitu. Jadi yang aku bisa, yang penting kulit bersih ya. Berarti walaupun nggak di makeup ya lumayan lah, bisa dipandang orang gitu. Coba nanti aku buat yang Get Ready With Me. Iya, nggak wajib sampai 3 liter guys. Soalnya kalau terlalu kebanyakan, kalau buat orang-orang yang terlalu kayak kadaran darah sama ininya kalau kurang, malah bisa agak pusing gitu. Yang penting itu ada, kalau kita di Google kita cari ada jumlah air yang harus diminum, itu kita bisa hitung untuk di kalkulator sesuai dengan berat badan dan tinggi kita. Tapi rata-rata setidaknya guys 1,5 liter sampai 1,8 liter tuh wajib menurut aku. Kalau kalian mau sehat, coba kebiasaan ngurangi minuman-minuman yang lain ataupun disertai dengan minum air bersih mineral sebanyak 1,5 sampai 1,8 liter. Coba kalian bener-bener lakuin terus sebulan aja guys, beneran sebulan aja coba kalian. Nggak perlu toh kita banyak uang, atau kita nggak pernah usaha yang terlalu berat kan. Minum air aja guys, coba bener-bener bisa kalian lihat perubahannya. Kayak rambut lebih sehat, terus kulit lebih kencang, bersih, ke belakang juga lancar, terus tiba-tiba kayak bangun tidur lebih kayak fit. Itu bisa kalian ngerasain hanya dengan minum air aja loh. Serius guys, penting banget minum air. Kalau UV di atas 7 aja nggak disaranin buat keluar rumah kan ya di sana. Di sini ya nggak disaranin untuk kalau UV-nya terlalu gini dikasih tahu, dipakai ya payung atau pakai sunscreen. Dan kalau untuk anak-anak kecil ataupun orang-orang tua direkomendasikan biar tidak keluar rumah gitu. Tapi mungkin karena di Korea sudah banyak ya orang-orang tahu kepentingan kita pakai sunscreen, jadi bukan hanya untuk kecantikan tapi biar menjaga kulit gitu loh. Soalnya sinar UV itu kan paling membuat kayak ketuaan itu dipercepat gitu loh, bener-bener fast tracknya gitu loh guys. Bukan hanya menuakan kulit saja, tapi itu bisa buat kanker kulit gitu loh. Kalian kan pasti selalu ya bingung, kenapa ya kok ada flek hitam apa. Itu semua yang kalian lihat di kulit kalian itu pengaruhnya yang paling besar sinar UV guys, beneran. Makanya kalau bener-bener musim panas di Korea ya, udah pakai sunscreen pun kita masih pakai tetap payung. Itu bukan karena kita mau putih, mau cakep, itu enggak, bukan hanya alasan itu aja guys. Daripada nanti kita keluarin uang buat ke rumah sakit, ke dokter kulit, mending kita kayak mencegah
gitu loh. Jadi itu suatu cara biar bisa ngejaga kulit kita plus bisa menghemat uang, ya nggak sih? Gitu. Kapan ke Jakarta? Belum ada rencana yang pasti. Rambutnya bagus banget, thank you. Aku kemarin nyobain kayak cara haircut kayak high layered gitu, jadi ini banyak tuh kayak dipotongnya gini-gini, jadi kepanjangannya beda-beda semua. Main di tik kagak mauin tok-tok. Oh, tok-tok yang itu ya, di sini nggak ada deh kayaknya. Bikin vlog Get Ready With Me yang seperti apa ya? Dikasih. Mami Rosa sapa aku, hai. Ih, tadi Sandy juga ada, tadi Rufus juga ada. Hai. Lagi ngobrol tentang masalah diet dan kesehatan dan kecantikan ya kita. Makan chicken sehat nggak, Kak? Makan boleh, tapi aku rekomendasi kalau udah makan chicken jam segini setidaknya 3 jam, selama 3 jam ke depan nggak boleh tidur. Soalnya kita harus perut tuh dikosongin 3 jam minimal sebelum tidur. Kalau enggak nanti asam lambung, sakit mah, kena kanker mah, terus tambah lemak, banyak tuh efek sampingnya. Atau habis makan chicken mungkin bisa jalan kaki sedikit biar pencernaannya juga baik, turun, terus biar nggak gendut juga. Ya nggak sih? Ya nggak, San? Sepedaan di Solo seru sih. Jujur sekarang pas banget, agak dingin tapi enak. Kalau udah pakai jaket yang agak nggak terlalu tebel lah ya, kalau pakai jaket pas banget, enak banget sekarang cuacanya. Orang Korea umur masih biasa kok pada tinggi-tinggi sionis biar cara meninggikan ala anak muda Korea. Menurut aku kalau di Korea kan banyaknya orang tua Korea walaupun anaknya sudah tinggi kayak pengennya lebih tinggi gitu. Tapi katanya kalau aku lihat di TV atau lihat kayak gitu tuh, itu pengaruh sama gennya juga dari orang tuanya. Tapi kebiasaan anak tuh harus tidurnya nggak boleh terlalu malam, makanan juga pengaruh gitu. Jadi kalau yang membantu untuk pertumbuhan biar tinggi itu kan dari kecil juga diatur tuh makanan sama orang tua gitu. Jadi kayak kalsium apa-apa. Tapi biasa itu keturunan sih kalau tinggi. 50% dari gen. Tapi yang sisanya ya usaha sendiri lah. Jadi nggak boleh berlutut, nggak boleh jongkok gitu-gitu tuh nggak bagus. Suka stretching lah apa gitu. Untuk membuang lemak di perut caranya bagaimana, Kak Rosa? Jadi ya guys, lemak yang di perut itu ada 2 tipe. Yang ini kan kulit ya, kita nih lapisan nih kulit atas lemak, terus baru ada muscle otot, ada lemak lagi, baru ada kayak ya pencernaan. Nah kalau lemak yang di atas di luar otot muscle itu dengan olahraga bisa, tapi kalau yang di dalam otot yang dalam itu harus kita atur makanan. Jadi kita harus tahunya lemak apa dulu gitu. Tapi biasa postur tubuh juga kayak pengaruh banget. Yang suka duduknya kayak ini, ya nggak sih? Cara postur duduknya nggak baik, itu bisa buat kayak bentuk lemaknya tuh kurang cakep gitu loh guys. Jadi sehingga nanti walaupun kita udah olahraga pasti ada kayak perutnya masih nonjol di bawahnya, kayak kita sebut dengan love handle dan segala macam itu bisa ada. Tapi kalau perut mau ngurangin, misalkan perutnya doang yang buncit, itu 80% ngatur makanan guys. Sangat menyajikan tapi itu harus atur makanan dulu. Kak Rosa putih bersih, tapi padahal kemarin gara-gara aku sering kayak main tenis, main surfing, sempat agak hitam sampai dibilangin sama Kak Yu sama Papa,
kulit kamu kok kayak anak pedesaan. Katanya iya, habis kamu habis ngapain, kok kulit kamu makin lama makin hitam digituin. Makanya aku juga gawat nih, aku serawat gitu. Dan minum vitamin C guys, vitamin C penting banget buat untuk mutihin kulit, beningin kulit, itu vitamin C penting banget. Paling suka riasan pas acara partner. Oh iya, kelihatan kayak ibu-ibu anggun gitu gak sih? Aku biasa nggak terlalu kayak bener-bener kayak girlish banget gitu, enggak. Oni, kalau glutathione yang dari botol terkenalkah di sana? Kalau brand aku kurang terlalu kenal ya guys, tapi kalau glutathione itu memang pengaruh banget buat kayak kulitnya lebih sehat, lebih kebal, dan buat lebih bening. Tapi kalau glutathione itu kandungan miligramnya yang dilihat ya guys. Emang mungkin saja brand lebih penting ya, tapi itu sebelum kita lihat brandnya, kita lihat dulu nih prosesnya dibuat dengan cara apa, kandungannya seberapa banyak, dan diproses seperti apa, dan dalam bentuk apa. Soalnya glutathione kalau yang film itu setahu aku katanya bukannya nggak ada kandungan, tapi misalkan kamu itu glutathione-nya misalkan 5 mg, tapi kalau dengan film yang kita biasa nempelin di atas nih, di dalam mulut, itu penyerapannya nggak sampai 30%. Jadi sayang banget, yang sisa kebuang. Jadi kalau teman-teman pengen, Kak tolong rekomendasiin suplemen ini, brandnya gimana yang lebih bagus ya, aku bukan karena percaya brandnya, tapi aku lihat bentuk yang mereka dari pabrik mereka buat itu waktu mereka produksi itu dengan bentuk apa, dan penyerapannya itu setelah mereka melakukan penelitian dan pengetesan seberapa banyak yang bisa terserap di badan kita. Setelah itu, oh ternyata brand ini jujur ya buatnya gini-gini, oh ternyata brand ini kandungannya banyak. Nah itu baru ke brandnya gitu loh guys. Kalau glutathione sih menurut aku kalau yang film katanya kurang rekomendasi. Kalau di Korea udah jarang banget ada, tapi penyerapannya sayang dong kalau kita udah beli tapi kayak nggak sampai separuh, nggak sampai seberapa yang kita bisa diserap dari badan kita, kan sayang. Efek sampingnya gitu bikin perut buncit juga kalau habis makan langsung tidur. Iya, perut kita itu kasihan. Misalkan nih, kita makan sekarang di Indo jam 11 ya, kita jam 11 makan, sejam lagi kamu tidur. Kalau kita tidur, otak kita juga tidur, pencernaan juga tidur, kasihan. Jadi dia malah menyimpannya dengan sebagai lemak gitu loh. Jadi gara-gara itu, bukannya karena habis makan harus bakar lemak dengan olahraga, bukan gitu. Berilah badan kamu biar bisa dia mengerjakannya. Nanti makanan dimakan, disimpan kan, dibedain. Oh ini buat protein, oh ini buat lemak, ini buat bakar apa, buat apa. Biar bisa dia kerja gitu loh. Dan kalau sering-sering makan sebelum tidur, nanti katanya presentasi kemungkinan bisa kena kanker di bagian tenggorokan itu bisa naik guys. Soalnya kan kita tidur tapi dimah masih ngasih ngeluarin asam lambung, asamnya. Jadi nanti dia ngalir. Kalau misalkan kamu tidurnya ke sebelah gini atau ke sebelah gini, dia ngalir gitu. Jadi kayak aku ya, kalau lihat temen-temen aku yang suka malam-malam minum atau makan sejam gitu sebelum tidur, terus dia langsung tidur. Ataupun walaupun nggak malam hari, siang-siang dia makan terus orang-orangnya tipenya langsung tiduran. Dia sering gini gitu karena tenggorokannya kena asam. Gak bagus itu, kebiasaan gitu gak bagus guys, hindarilah. Halo buat teman-teman yang baru gabung, lagi bahas apa nih? Segalanya, nggak tahu nih, kita tiba-tiba loncat diet, tiba-tiba loncat kesehatan, suplemen, segala macam kita lagi ngomong. Vitamin C, pokoknya guys, catat ya.
Ini ada temen yang bantu catat ya, vitamin apa aja. Kalau teman-teman yang di atas umur 20-an nih misalkan 30 atas, multivitamin wajib. Multivitamin wajib, tambahin vitamin C. Kalau kalian sering beraktivitas di luar, vitamin D nggak perlu nih. Jadi multivitamin, vitamin C, probiotics, omega 3. Ini wajib guys. Ini udah wajib. Ini minimal. Kalau bisa ditambah, kalau misalkan kamu suka kayak tegang orangnya, misalkan kalau kamu lagi keluar kerja tuh kayak orangnya sensitif, fokus kerja, jadi hingga kalau kamu misalkan habis kerja kayak lemes banget, terus walaupun tidur kayak nggak nyenyak, ataupun kalau misalkan tidur tuh nggak bisa kayak deep sleep gitu, suka bangun-bangun karena suka tegang, itu lebih baik kamu minum magnesium. Kalau magnesium minumnya malam, itu bisa buat badan kamu tuh lebih kayak lemes, maksudnya lemesnya bukan lemes sakit ya, kayak lebih relax, biar tidurnya tuh lebih kayak pules gitu. Kalau aku minumnya multivitamin, vitamin C, omega 3, probiotics, rutein untuk mata. Karena aku tahu aku sering main HP, dan karena dulu aku sering kerja pakai laptop, untuk kesehatan biar mata ini masih bisa aku jaga, minum rutein. Terus sama kalsium itu udah wajib. Itu wajib banget guys. Omega 3 itu bener-bener wajib ya guys. Probiotics juga wajib, karena makanan yang kita makan nggak, menurut aku di sekitar aku nggak ada yang 100% sehat. Ya gak sih? Jadi biar perut kita jaga, probiotics itu kita minum gitu. Terus kalau misalkan apa lagi ya, aku akhir-akhir ini suka minum olive oil sama perasan lemon. Kenapa? Karena lemon, ekstrak lemon itu kayak perasan jeruk nipis gitu, lemon. Nah itu aku minum dengan 1:1 sama olive oil. Tapi olive oilnya kalau ini sih masih opsional ya, buat teman-teman bisa milih-milih, nggak wajib. Tapi kalau olive oil itu emang sudah terbukti baik untuk kayak slow aging guys, biar badan kita tuh kayak dikasih minyak, biar dia tuh bisa kerjanya tuh kayak baik gitu. Jadi aku udah mulai minum olive oil tuh kira-kira 3 bulanan. Tapi menurut aku yang kemarin kulitku kayak gimana ya, kayak kurang kenceng rasanya, kurang sehat. Terus kalau bangun pagi tuh masih kayak pengen tidur terus. Sekarang agak lebih mending, kayak ngerasa imun aku sedikit naik. Nah olive oil sama perasan lemonnya itu 1:1 sama. Tapi bener-bener minumnya berapa mili ya itu ya, kayak nggak sampai 10 mili, sedikit 8 mili kayaknya deh. Tapi kalau oil harus yang virgin, jangan yang campuran minyak-minyak yang murah, nggak boleh. Mending nggak minum. Menurut aku kalau mau minum yang olive oil yang murah jangan deh. Oh ada yang mau tidur selama bobo ya. Kalau teman-teman ada yang mau balik untuk tidur, gimana sih biar selalu positif? Aku nggak positif main, aku cuma berusaha aja. Aku juga manusia, kadang aku benci orang, kadang aku kesel juga, kadang bete juga, kadang malas, kayak kadang mikir, wah kalau aku punya kena lotre, aku nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain. Aku juga manusia, pengennya nggak banyak kerja, nggak banyak stres, tapi pengen kehidupan aku tuh kayak nyaman. Tapi aku balik lagi sambil ngeliat, wah dia tuh orang-orang kerja keras tuh. Iya ya, kalau gue ada maunya, yang harus gue lakuin yang gue nggak mau dulu gitu loh guys. Jadi aku pikir apapun yang pingin kita lakukan, yang kita suka, itu harus didahului dulu dengan yang
kita harus lakukan itu yang kita nggak mau, males gitu. Misalnya kan contohnya kerja, kadang males bersih, males mandi, ya males keluar. Kalau kita mandi baru bisa keluar, kita kerja baru bisa dapat uang, kayak gitu kan guys. Jadi kehidupan ini adil banget. Tanpa kita ngelakuin yang kita nggak mau, nggak mungkin kita mendapatkan yang kita mau. Jadi kalau lagi aku nggak positif, aku negatif banget orangnya, aku berusaha. Kalau misalnya kamu banyak pikiran, kamu harus jalan, lakukan apapun, harus bergerak guys. Kalau orang ya lagi banyak waktu, itu banyak pikiran-pikiran aneh-aneh dan mendalam, itu pikirannya aneh, itu mendalam, meluas, atau kamu disakiti orang. Udah, aku semakin tua, bertambah umur ya, nggak berusaha untuk baik sama semua orang guys, kasihan. Kamu nggak harus menjadi orang yang baik untuk semua orang. Kamu boleh baik sama orang yang baik sama kamu aja gitu, tapi jangan jahatin orang aja gitu loh. Ya udahlah, kalau kamu nggak suka sama aku, ya udahlah, silakan pergi. Ya udah, silakan pergi gitu. Relakan lah. Dulu aku tipenya nggak bisa gitu, harus baik sama orang. Kenapa ya dia benci sama aku? Apa usaha aku kurang ya? Apa aku ada kekurangan apa? No, sekarang enggak. Memang awalnya sih nggak bisa gitu, sakit hati banget ya. Emang gue ngapain sama lo? Kok lo kayak gitu sama gue? Kok lo tega banget sama gue? Gue udah baik-baik sama lo, kenapa lo bisa kayak gitu sama gue? Awalnya pikiran gitu, tapi aku pikirnya, ya kalau aku udah berusaha sebisa mungkin, memang ini batasnya, ya udahlah, silakanlah pergi. Mungkin kita belum jodoh. Dan aku pikirkan orang-orang di sekitar aku yang masih sayang sama aku, iya nih, sayang waktu gue pakai buat lo. Mending tuh 5 menit, 10 menit gue benciin lo, gue pakai untuk sayangin orang-orang sekitar kita. Berubah pikirannya aja guys. Kamu nggak harus baik sama semua orang. Kerja pun kamu nggak mungkin bisa memuaskan. Orang itu pasti ada kurangnya, ada lebihnya gitu. Tapi menurut aku ya, kita sebagai manusia, kita yang paling sulit buat kita tuh kita menerima. Kita, iya memang benar, kita akui, kita terima gitu loh guys. Itu yang aku dapatkan setelah aku bertambah umur beberapa tahun ini. Iya memang gue kurang, gue terima, gue akui. Ya terus kalau nggak mau, aku harus berusaha lebih keras. Tapi kalau misalkan nggak mau berusaha, ya udah, aku harus puas dengan keadaan aku sekarang. Lu pilih, mau lebih berusaha atau lu udah puas dengan keadaan lu sekarang. Itu pilihan. Kehidupan kita ini ya penuh dengan pilihan. Kita bisa milih seperti kalian masuk live, kalian milih kan nonton apa enggak, masuk apa enggak. Nah, ataupun sebentar lagi, ini gue tidur jam berapa ya? Mau gue tidur sekarang aja deh. Enggak deh, aku mau main HP dulu. Nah, itu juga pilihan kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Besok bangun pagi jam berapa itu juga pilihan. Setelah bangun kita mau cuci muka, mandi, keluar, dari pilih baju, pilih sepatu, mau berangkatnya lebih awal, mau berangkatnya pas waktu, besok mau makan apa. Semua kehidupan kita tuh sehari-hari itu penuh dengan pilihan. Yang penting kalau udah kita pilih dan kita lakuin, udah, kamu gak usah kayak apa ya, kecewa atau gimana, menyesal. Kalau misalkan kenapa gue gini ya, mending gini, gue nyesel, ya udah, besok kita belajar oh ternyata pilihan gini kurang tepat, kita ada pelajaran yang kita dapat. Mulai besok udah kita bisa gak berbuat suatu mistake lagi gitu. Gak ada manusia yang sempurna guys. Jangan kecil hati. Di Indo khususnya masyarakat menengah ke bawah banyak yang beranggapan dia tuh mahal, khususnya untuk makanan sehat. Tanggapan Kak Rosa gimana? Enggak. Itu mungkin ya, menurut aku ya, itu ada budaya juga, itu ada waktunya juga. Di Korea juga ada pikirannya, gue gini, lihat orang diet, ya dia minum suplemen apa, dia minum minuman apa, minuman diet, dia harus nge-gym,
gue dapat sebulan gue dapat gaji 5 juta, mana bisa. Enggak guys, justru diet itu kita bisa ngelakuin dari hal yang kecil dulu. Aku diet ya, kalau ngatur makanan nggak ada yang mahal-mahal yang aku beli, nggak ada. Jadi mungkin karena sekarang cuaca dingin, jadi kalau pagi subuh mau keluar tuh masih kayak kurang kuat. Aku takut kayak nggak jadi, karena aku males keluar gitu kan. Jadi aku turunnya ke lantai 2. Jadi di apartemen aku tuh lantai 2 ada gymnya. Nah aku olahraga di sana biar nggak ada alasan buat nggak olahraga gitu aja. Tapi sebelum dingin itu aku keluar kok dekat rumah. Kita jalan kaki di sekitar rumah kita, nggak ada yang bayar, itu gratis. Minum air putih nggak terlalu pengaruh kan. Emang air minum 1 galon berapa sih? Minum air mending daripada kita harus mikir guys, kita sehat nanti biaya yang bakal keluar di masa depan. Untuk Rosa yang 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, mereka bakal bisa hemat duit karena kita nggak sakit. Jadi kamu pikir aja, oh sehari aku beli air mineral 1 botol misalkan 20.000, ini gue nabung nih, gue investasi buat kesehatan kita di masa depan kita. Kamu masih investasi sama diri kamu sendiri. Nah, jalan kaki dekat rumah bisa gratis, minum air juga murah. Nah, mau makan yang sehat bisa makan sayur kangkung, buncis, sama tahu tempe udah cukup. Protein nggak harus kayak daging sapi, wagyu gitu, enggak guys. Justru makanan yang sehat itu murah. Justru guys. Jadi aku kalau diet ya, untuk atur biar badan aku sehat, makan yang sehat, ada beberapa yang setiap hari aku usahain makan. Pagi aku pokoknya makan 2 butir telur. Itu wajib guys, karena kalau kandungan protein di dalam tubuh kita tuh berkurang ya. Bahan untuk buat otot, muscle itu berkurang, jadi sehingga lemak akan bertambah banyak. Jadi kalau kita nggak ada bahan yang bisa membuat otot, dia akan menjadi lemak. Nah kalau gitu gimana caranya? Kita kasih dong bahan untuk buat otot itu apa? Protein. Protein apa? Bukan hanya daging doang guys, malah justru daripada daging lebih banyak yang dari yang vegan. Misalkan contohnya tempe, tahu, telur, itu proteinnya yang sangat bagus dan kandungannya lebih tinggi. Jadi setiap pagi aku makan 2 butir telur, cuma karena bosan. Kadang aku rebus, kadang aku goreng, kadang aku kayak scramble. Itu pilihan kalian. Terus setiap hari aku usahain makan tahu. Ya 2 potong, 1 potong lah. Dan Indonesia sangat-sangat aku iri sama tempe. Di Korea tempe mahal guys, mahal. Di Indonesia tempe mah murah ya. Makan tempe itu udah dapat protein guys, ya sih. Jadi kalian makan tahu, tempe, telur, protein udah cukup banget, cukup banget. Makan sayur, wortel, buncis, kayak seledri, timun, kol, itu udah cukup banget. Tomat, justru tomat itu membuat slow aging, anti aging guys. Makanan sayur yang berwarna merah itu bagus banget, tomat dan wortel. Udah. Terus vitamin C, cabai udah cukup, ataupun perasan jeruk nipis atau lemon udah cukup. Terus apa lagi dong masalahnya? Nggak ada kan? Murah guys, dia itu nggak mahal. Cuma kalau kalian misalkan malas makan sayur, malas makan protein, malas gimana, pengen cari jalan yang cepat tanpa usaha yang banyak, itu mahal. Karena protein yang bakal kamu makan dengan telur sama tahu sama tempe mau diganti sama protein-protein yang dijual-jual yang bubuk-bubuk gitu kan mahal ya. Dan itu kurang sehat menurut aku. Katanya kalau terlalu banyak makan protein-protein yang dibuat untuk kayak muscle-muscle gitu, itu badannya bisa kayak jerawatan, terus bisa keringatnya lebih bau gitu-gitu. Ngapain guys? Kita udah dikasih dari alam yang baik,
Ya nggak sih? Gitu bisa. Cuma kalau di Korea mungkin informasi terlalu banyak, jadi orang bisa milih, oh aku lebih pengen nyari cara yang gampang dengan satu pil ataupun satu tablet aja, aku gue malas beli sayur makan telur, gue nggak suka. Boleh, kalau lo punya banyak uang boleh dengan cara yang gampang. Ke dokter hanya dengan suntik boleh, tapi itu pilihan guys. Bukan berarti orang yang kaya caranya gampang dengan yang mahal, tapi orang yang kurang kaya tidak kaya dengan cara yang manual dan analog dan yang susah. Enggak sih, itu case by case dan setiap orang beda. Aku juga bisa sih mau beli pil apa-apa bisa, tapi walaupun aku misalkan dapat gaji yang lebih banyak, aku nggak mau, karena lebih banyak yang kita dapat langsung dari bahan-bahan yang alamnya gitu loh. Enak kan tahu, tempe, telur, enak banget gak sih? Aku nggak bosan-bosan makan itu gitu. Di tempat Korea yang buat aku kesel, selalu ada nggak sih setiap hari apapun, tapi sekarang kalau tiba-tiba ditanya aku nggak ingat, soalnya udah aku lupain. Ya mungkin hari ini aku kurang lucky, udahlah. Memang di dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang ya beraneka ragam dan tidak bisa diduga. Udah kita lewatin aja, karena tenaga aku, energi aku sia-sia kalau aku gunain buat orang-orang yang kayak nggak berhubungan sama aku gitu, nggak sih? Mau mikirin gimana besok makan nasi pakai apa aja udah pusing. Ngapain ngurusin orang lain, buang-buang uang, buang-buang energi, ya nggak sih? Halo, selamat malam. Air galon Aqua 19 liter 23.000. Tuh kan? Nggak mahal kan? Makanya waktu tinggal di Bali sama papa mama di daerah mana, Kak Rosa? Aku di Kuta. Mana ada idol setua ini. Ya gak sih? Jadi guys, sebenarnya ya, aku gak mau kayak mendorong-dorong atau mengajak teman-teman untuk mulai besok kalian kurangi makan, kurangi manis, kurangi asin, kalian olahraga yang banyak, tapi kalian jangan makan banyak. Enggak, aku pengen kalian sehat. Dan dengan sehat, tiba-tiba kalian bisa dapat kecantikan, kecakapan. Itu dengan one plus one. Kan seru banget ya guys. Kita nyari kesehatan tapi dapat yang banyak. Udah kulit tambah bersih, cakep, langsing. Beda loh guys. Kayak manusia kan suka, mana ada manusia yang gak mau dipuji, ya gak sih? Mana manusia yang gak mau cakep, gak mau cantik. Tapi kita ngejar kesehatan bisa dapat yang lainnya, bersyukur banget. Amin. Gitu aja. Aku pengen kita semua tuh sehat, itu aja. Aku gak sampai ngejar-ngejar kayak pinggangku segini, enggak, gak mungkin. Kalau misalkan aku pengen kayak ngejar-ngejar kayak kecantikan doang, biar kayak dilihat-lihat orang, udah dari kemarin-kemarin aku pinjam duit ke bank, mungkin aku oplas semuanya. Tapi enggak, keinginan ingin lebih cantik pasti ada. Namanya gue wanita, tapi yang sebisanya aja, senaturalnya aja gitu sih. At least sehat dimulai dari pikiran dulu, jangan stres. Iya sih, tapi kita ya kehidupan kita penuh dengan stres, tapi stres sedikit itu katanya perlu. Karena stres, karena ada suatu godaan, suatu apa ya, kayak percobaan dan kesusahan yang kita diberi, kita bisa bersyukur. Wah, hari ini gue nggak ada masalah apa-apa, yes, gue happy banget. Kita bisa bersyukur karena diberi kesusahan, iya nggak sih? Kalau kita misalkan dikasih uang yang banyak, sultan, kita nggak perlu kerja, kita diberikan semua, kita nggak mungkin bisa bersyukur. Kita nggak belajar bersyukur kan?
Ya kemarin yang itu ya, aku dance sama Ame sama Del. Itu udah lama banget ya sih? Itu udah lama banget. Berapa tahun yang lalu ya? Kita pakai baju hijau-hijau gitu. Ya sih. Halo selamat malam. Jadi hari ini live-nya kayak bolak-balik gitu ya. Ngomong diet, ngomong kesehatan, terus ngomong stres lah, ngomong apa, ngomong itu. Yang penting kalian happy. Aku pengen kalian happy semua. Pengen kayak, ya nggak mungkin ya kehidupan tuh penuh dengan kebahagiaan aja. Tapi ujung-ujungnya kalau kita pikir balik ya, kita dikasih kesedihan, kesusahan, kekesalan, kemarahan, misalkan 7. Tapi kita masih bisa hidup dan bertahan dengan kebahagiaan diberikan mungkin 2 atau 3 gitu kan. Jadi semoga di sela-sela kehidupan teman-teman itu juga diberikan suatu kesyukuran, kebahagiaan, kesenangan gitu ya. Tapi kalau kesehatan hilang, nggak bisa apa-apa guys. Kita mau makan sama keluarga yang kita sayangi, kita mau ketemu sama teman, kita mau main, nggak bisa. Iya, yang ditempelin lakban ya, bener banget. Ingat aja ya, itu kita prosesnya cukup lumayan, effortnya banyak waktu itu. Lakbannya kita potong-potong, kita tempel-tempel. Itu effortnya luar biasa kemarin. Terus sih, waktu itu kita masih lebih muda, sekarang udah lebih tua, ya nggak sih? Emang hari ini apa ya, topik dari apa sih? Kita ngobrolin tentang diet, kayak tiba-tiba nyasar kesana kesini. Tapi yang penting udahlah, apapun yang kalian pengen tanyakan ke aku, kalau sudah terjawab, udah. Sekarang makin muda enggak. Beberapa tahun lagi aku udah 40 guys. Sedih gak sih? Aku udah menghampiri 40. Nikah ternyata sesusah itu, ya gak sih? Aku juga ingin Rovers semua sehat, bahagia. Alangkah senangnya kalau aku Sultan bisa memberikan semua kebahagiaan kepada teman-teman Rovers. Tapi enggak kenyataannya. Menghampiri 40 guys. Tapi menurut aku, kalau dapat jodoh ya bersyukur, amin-aminin aja. Tapi kalau belum, ngapain juga buru-buru ya guys. Belum tentu dapat yang baik. Jangan buru-buru. Kalau misalkan mau war tiket konser, boleh buru-buru. Mau ngantri makan, boleh buru-buru. Tapi kalau buat nyari jodoh, pasangan untuk seumur hidup, jangan buru-buru guys. Belum tentu dapat orang yang baik. Harus teliti, sabar gitu guys. Ya gak sih? Iya, 2 bulan lagi aku tah. Semoga ulang tahun kali ini aku bisa ke Indo. Jadi bisa ketemu sama teman-teman. Ya kita saling bagi pengalaman aja, ya gak sih? Ya, umur itu cuma angka, betul. Betul sekali. Begitu. Udah lama banget nggak live, tapi seru banget ya. Emang kalau ngobrol itu nggak selesai deh. Waktunya kayak nggak habis-habis. Ya nggak sih? Gitu. Jadi semoga live hari ini bisa memberikan sedikit ya tambahan buat teman-teman. Semoga berguna aja. Ya nggak sih? Semoga live hari ini bermanfaat buat teman-teman ya.
Aku Capricorn karena Januari gitu. Memaafkan orang jangan buru-buru. Yang penting itu hati kamu. Masalah memaafkan orang gak usah buru-buru. Kalau kamu kesel, kamu harus memberikan waktu kepada hati kamu biar dia bener-bener kayak bisa relax, bisa bener-bener menerima. Jangan dipaksa. Kalau aku ya, dulu gak paham sama orang-orang dewasa. Kalau misalkan di sekolah ada temen yang salah sama aku gitu, ayo minta maaf sama Rosa, digituin. Dia minta maaf. Terus aku nggak ngerti sama orang-orang tua yang bilang kalau ada anak-anak yang berantem, ayo minta maaf. Terus aku disuruh juga, ayo kamu maafin. Aku sampai sekarang pun nggak setuju dengan cara itu. Aku bakal maafin dia. Aku bakal baikan sama dia. Tapi setelah bener-bener hati aku tuh bener-bener sudah maafin dia. Itu gak bisa dipaksa-paksa gitu dong. Itu berarti aku bohong-bohongan maafin dia gitu loh. Ya gak sih? Kan kita gak tahu ya hati kita tuh terluka seberapa dalam, seberapa banyak, dan seberapa tersakiti. Tapi hanya dengan suatu kata bilang, ayo kamu minta maaf, ayo Rosa sekarang maafin temennya. Menurut aku itu bukan cara yang terbaik sih. Memang benar, kalau dia minta maaf, kita berusaha menerima. Karena dia udah minta maaf, kita beri maaf. Tapi itu jangan dipaksa. Ayo, soalnya kayak aku tuh pernah bilang sama orang tua aku, misalnya Kak Jun kayak giniin aku, terus aku bilang, ayo maafin kakaknya, ayo pelukan-pelukan. Aku paling benci hal itu. Aku masih sedih, aku masih kayak kesel, tapi aku disuruh pelukan kayak sok-sok kayak apa ya, pura-pura baikan. Itu paling-paling bener-bener menyakiti hati anak yang terluka gitu loh. Terus aku pernah bilang gini sama papa aku, Pa, Rosa bakal maafin Opa, tapi Rosa butuh waktu, Pa, tolong ditungguin ya. Tapi kalau aku udah maafin, bener-bener aku udah terima, aku gak bakal basa-basi lagi, gak bakal ngomong-ngomong lagi. Bener-bener aku berarti sudah maafin gitu. Bukan berarti aku sudah terobati dong kalau dia minta maaf. Enak banget dong sakitin orang tapi hanya dengan kata minta maaf udah selesai. Enggak lah. Kalau misalkan ada yang sakitin hati teman-teman, kalian harus punya waktu biar bener-bener bisa kalian nurunin. Jadi aku bilang, sorry ya. Aku bilang, oke, aku terima. Kamu minta maaf, aku terima. Tapi kalau aku buat maafin kamu, aku butuh waktu ya. Aku gituin. Tapi kalau orang yang gak bakal aku mau ketemu lagi, aku gak ngomong gitu. Udah, oh iya. Terus aku gak ketemu lagi. Begitulah caranya aku. Begitulah. Kalau orang yang gak penting di kehidupan aku, udah gak perlu maaf, gak pernah ngomong lagi. Udah, bye. Aku gak marah-marah lagi sama orang. Udah, oh oke, bye. Jodoh kita sampai di sini aja ya, gitu. Soalnya manusia tuh susah berubah, tapi setidaknya dia harus berusaha dong ya. Begitu. Tapi aku ngomongnya ya harus sopan. Enak lu minta maaf, gue belum terima. Enggak lah gitu. Oke, terima kasih, kamu udah minta maaf sama aku. Kamu tahu kalau kamu salah, oke. Tapi tolong beri aku waktu, karena aku belum bisa nerima. Soalnya hati aku masih belum tenang gitu. Gitu. Jangan memaksa diri untuk memaafkan orang. Karena di dunia ini gak ada yang lebih penting daripada diri kita sendiri. Yang bisa apa ya, yang bisa buat kayak ngelus hati kamu sendiri,
bisa ngobatin hati kamu sendiri. Dan yang paling kenal dan paling tahu dan paling paham sama hati kamu sendiri itu diri kita sendiri doang. Jadi jangan memaksa. Orang lain aja udah maksa, masa diri kita sendiri maksain diri kita sendiri? Ih, sadis banget. Udah, kalau lagi kesel sama orang ya udah, kamu ambil waktu. Tapi dengan itu kita juga bisa, oh gue salah paham, ternyata dia gini, tapi gue mikirnya gini, oh ternyata enggak. Tapi kalau misalkan ada salah paham, cobalah kita pikir dari pihak mereka. Tapi kita sendiri kan juga gak mungkin selalu baik sama orang. Kita juga secara tidak sengaja bisa nyakitin hati orang gitu. Karena itu mungkin kehidupan ini dikatakan orang-orang dewasa sampai ujung-ujung penuh dengan kesulitan, percobaan, ya gak sih? Menurut aku sih gitu. Oke. Aku karena ya mana ada sih orang yang ingin disakiti, suka disakiti. Kalau aku nggak mau tersakiti, aku juga harus kayak hati-hati dong sama orang lain. Kalau waktu masih muda sih nggak terlalu banyak mikir, tapi mungkin karena sudah lebih dewasa, banyak ngalamin orang, jadi ya tau lah. Kalau dulu cuma aku taunya kalau orangnya kalau nggak A ya B ya C, tapi sekarang udah pilihannya banyak. Oh ternyata orang bisa begini pikirannya, oh ternyata bisa begitu. Dan juga sadar kalau walaupun aku baik sama orang, tidak semua orang baik sama aku. Banyak yang kita pelajari, ya nggak sih? Kayak gitu. Oke, jadi topiknya ujung-ujungnya malah kan berburu-buru terus ya. Oke guys, udah lama banget ya kita nggak live, dan akhirnya hari ini kita dapat live ngobrol bareng gitu. Jadi mungkin hari ini kan malam minggu, aku pengen nyampein aja teman-teman, semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Terus jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau kalian itu adalah orang yang paling terpenting di dunia ini. Kalian tuh sangat orang yang baik di dunia ini, sangat perlu. Jadi sayangilah diri kita sendiri ya, di kesibukan dan juga dunia yang sangat ya membingungkan ini. Dia tanpa dibaring olahraga bisa apa enggak ya? Contohnya untuk yang kerja menyita waktu duduk dalam ruangan, mungkin bisa dengan ini sih, dengan sikap duduk yang baik, banyak minum air, dan mengatur makan sedikit-sedikit bisa. Dan menurut aku kalau nggak sempat olahraga yang benar-benar keras kayak sampai berkeringetan, aku rekomendasiin kalau misalkan seharian duduk, pasti itu capek, stres di badan kita tuh lebih parah. Jadi kalau pulang rumah jangan lupa kayak stretching untuk kayak peredaran darah itu, siklus kayak peredaran darah tuh harus dilancarkan. Kalau enggak nanti dia tuh malah numpuk, tuh bisa buat kayak sakit gitu ya. Sempat-sempatin jalan sebentar pas pulang kerja mungkin, atau waktu mandi mungkin stretching sedikit, ataupun dipijit-pijit sendiri gitu-gitu tuh penting ya. Oke guys, jadi karena di sini sekarang udah jam 12:30 dan kita sudah live sekitar 1,5 jam, aku mau pamit dulu ya. Hari ini aku pamit dulu. Aku happy banget, udah lama banget kita nggak nge-live bareng ngobrol, tapi hari ini kita sempat yang ngobrol walaupun topiknya sangat banyak. Jadi sekali lagi teman-teman, sehat selalu ya, semoga sukses apapun yang kalian rencanakan dan kalian kerjakan dan kalian jalankan ya.
Ketinggalan. Nanti beberapa hari lagi kita live lagi kok, ya. Aku saing sempat-sempatin untuk live. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah temenin aku selama live. Semoga besok hari Minggu masih ada sehari lagi weekendnya. Semoga kalian bisa menikmati bersama keluarga atau sama teman, ataupun kalau teman-teman yang masih kerja, semoga kalian ya bisa kerja dengan baik. Ya. Amin, amin, amin. Thank you teman-teman semuanya. Selamat bobo. Mimpi yang indah ya. Sampai ketemu lagi. Annyeong. Bye. Dadah.